Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini gua akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Desi Bu. Desi. Kenapa? Izin. Untuk yang bertugas hari ini atau piket, Ibu minta tolong untuk menghapus. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan yang mau berbagi doanya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai larutan penyangga. Nah, sebelum itu Ibu di sini akan mengingatkan kepada Anda semuanya ke dalam 3 materi. Yang pertama itu ada Nah, di sini kalian semua harus mengingat ketiga materi ini. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu keseimbangan kimia? Bu, Boleh? Bila, kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. ya. Keseimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk itu yang konsentrasinya tidak memiliki kecenderungan untuk berubah seiring berjalannya waktu. Nah, yang kedua, asam basa dan pH larutan. Ada yang masih ingat? Silakan. Asam adalah senyawa kimia yang dilarutkan dalam air dan akan menghasilkan larutan ion H+ dengan pH kurang dari 7. Kemudian basa adalah senyawa kimia yang dilarutkan dalam air yang menghasilkan larutan ion OH- dengan pH lebih besar dari 7. Nah, asam adalah yang menghasilkan ion H+ dengan pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa yang menghasilkan OH- dengan pH lebih dari 7. Untuk yang ketiga, ada yang masih ingat konsep asam basa menurut Browser Lowry itu baru minggu kemarin kita bahas. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Silakan ya. Menurut konsep Lowry, asam adalah senyawa yang memberi proton H+ pada senyawa lain, sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton H+ dari senyawa lain. Nah, benar ya, untuk asam itu memberi H+ kepada senyawa lain, sedangkan basa itu menerima H+ dari senyawa lain. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai larutan penyangga, di sini Ibu ada video. Sebelum menyimak videonya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya.
tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita dapat menjelaskan pengertian larutan penyangga, lalu yang kedua kita dapat mengetahui komponen apa saja yang ada dalam larutan penyangga, lalu yang ketiga itu kita dapat menjelaskan cara kerja larutan penyangga, lalu yang terakhir kita dapat mengetahui pengaplikasian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini silakan Anda semuanya simak ya videonya. Mengontrol pH darah manusia. Karena tubuh manusia pengontrol pH air. Larutan penyangga dalam air liur merupakan benteng pertama dalam kita konsumsi serta menjaga agar kita tetap sehat. Larutan penyangga juga dapat menyeimbangkan kebutuhan pH dari suatu kosmetik yang dapat digunakan oleh manusia. Pada bidang kesehatan, larutan penyangga digunakan untuk mempertahankan IgG. Misalnya pada obat tetes mata, pH obat disesuaikan dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang dapat mengakibatkan rasa kering pada mata. Penetral pH limbah industri. Larutan penyangga dapat digunakan untuk menetralisir nilai pH yang terlalu besar atau terlalu kecil yang terdapat dalam limbah industri, sehingga dapat dilakukan pengolahan larutan yang tidak merusak. Nah, itu dia ya pengaplikasian larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian semuanya menyimak video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Boleh, silakan Mila. Larutan apa yang dapat menjaga pH darah tetap konstan, Bu? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, untuk larutan apa saja yang dapat mempertahankan pH darah tetap konstan, itu ada komponen H2CO3 atau HCO diamin. Nah, komponen ini merupakan bentuk dari proses metabolisme pernapasan. Mungkin Anda semuanya pernah ya berolahraga secara berlebihan sehingga kita merasakan yang namanya napas pendek atau sakit kepala. Nah, itu karena kandungan CO2 dalam tubuh kita itu sedang menaik sehingga Anda semuanya merasakan napas pendek dan sakit kepala. Nah, itu disebut dengan asidosis. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, di sini Ibu akan membagi Anda semuanya ke dalam 2 kelompok. Dan di sini Ibu sudah LKS. Boleh? Ini untuk kelompok pertama, Devi, Dea, dan Dea. Untuk yang kedua ada Dila, Kelvin, dan Atia. Boleh, silakan untuk melihat LKS-nya terlebih dahulu. Untuk fase pertama itu ada mengamati. Nah, silakan Anda semuanya baca terlebih dahulu materi pengantarnya. Ibu beri waktu selama 1 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Fase kedua itu ada tahap bertanya. Nah, silakan kerjakan pertanyaannya secara diskusi ya dengan kelompok masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Oke, untuk tahap ketiga silakan untuk melakukan percobaan. Nah, di sini ada alat bahan yang harus kalian isi dan prosedur pekerjaan ditulis kembali dalam bentuk diagram alir. Untuk data pengamatannya silakan kalian isi setelah melakukan percobaan. Boleh, silakan melakukan percobaan ke depan. Harap untuk melakukan prosedur percobaannya dengan baik ya, karena Ibu akan menilai keterampilan kalian.
dilarutkan terlebih dahulu. Ini juga. Udah boleh duduk lagi ya. Sudah melakukan percobaannya? Sudah ya. Nah, untuk tahap keempat yaitu mengasosiasi. Silakan Anda diskusi secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di tahap mengasosiasi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, silakan untuk kalian membuat kesimpulan. Ibu beri waktu selama 1 menit. Sudah selesai? Udah, Bu. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 1 berdasarkan percobaan untuk mengetahui larutan tersebut bersifat larutan penyangga, yaitu mengidentifikasi adanya atau tidaknya perubahan warna. Jika tidak ada perubahan pada larutan, maka termasuk larutan penyangga karena dapat mempertahankan pH-nya. Asam kurang dari 7 dan basa lebih dari 7. Jika teridentifikasi adanya perubahan warna, maka larutan tersebut bukan larutan penyangga karena tidak bisa mempertahankan pH-nya. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Kesimpulan yang didapatkan yaitu larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH ketika penambahan sedikit asam, basa ataupun pengenceran. Larutan penyangga dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan komponennya, yaitu yang pertama larutan penyangga asam yang dapat mempertahankan pH kurang dari 7, yang kedua larutan penyangga basa yang dapat mempertahankan pH lebih dari 7. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok kalian.
penyangga Basa. Lalu yang terakhir pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu untuk menstabilkan pH darah, lalu yang kedua menstabilkan pH air liur, yang ketiga itu untuk menstabilkan alat kosmetik, lalu yang terakhir itu untuk menstabilkan pH pada industri ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian, dan jangan lupa ya untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai perhitungan pH dan pOH pada larutan penyangga. Silakan kalian pelajari kembali konsep larutan penyangganya, dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.